Selamat datang kembali di video pembelajaran fisika. Kita akan melanjutkan modul listrik statis, kali ini dengan topik kapasitor dan penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah tujuan pembelajaran untuk video kali ini, di mana Anda diharapkan mampu memahami cara kerja kapasitor, memahami rangkaian kapasitor, dan memahami penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu kapasitor? Jadi kapasitor itu terdiri atas dua keping konduktor yang bermuatan sama besar, namun berlawanan jenis ya muatannya, yang ruang diantaranya diisi oleh dielektrik atau penyekat seperti kertas atau udara. Ya, jadi ini contoh ya, kalau kalian buka charger handphone itu ada komponen listrik yang namanya kapasitor ya. Ini contoh gambar-gambar berbagai bentuk kapasitor ya. Nah, kapasitor itu punya kapasitansi, yaitu C simbolnya, yaitu jumlah muatan listrik yang disimpan oleh kapasitor Q dibagi dengan beda potensial atau tegangan listrik di antara kedua kepingnya. Sehingga C itu sama dengan Q dibagi V. Satuan C adalah farad ya. Jadi ini adalah satuan untuk kapasitansi kapasitor. Nah, ada banyak berbagai jenis kapasitor. Yang pertama adalah kapasitor yang bentuknya keping sejajar ya. Jadi dia kapasitor itu bentuknya seperti lempengan ya. Yang satu bermuatan positif, yang satu lagi bermuatan negatif. Maka kita bisa hitung kapasitansinya adalah epsilon 0 ya dikali epsilon R dikali A dibagi D. Di mana epsilon 0 adalah namanya permitivitas udara. Ini nilainya konstan ya. 8,85 10⁻12. A itu adalah luas kepingnya. C adalah kapasitansi, ya satuannya farad. D adalah jarak antar keping. Dan epsilon R adalah namanya permitivitas relatif atau konstanta dielektrik, yaitu suatu bahan yang diisi di antara kapasitor gitu ya. Itu nilainya tergantung bahannya ya. Bisa diisi kertas, diisi keramik, diisi mika ya. Itu nilai, setiap bahan tuh punya nilai epsilon R yang berbeda-beda. Tujuannya apa diisi bahan? Supaya nanti kalau epsilon R makin besar, maka C-nya makin besar. Jadi untuk meningkatkan kapasitansi. Nah, sama seperti hambatan ya pada video pembelajaran sebelumnya, kapasitor bisa disusun seri ya. Misalnya seperti ini ada dua kapasitor disusun secara seri. Maka kalau kapasitor disusun secara seri, dia akan punya muatan yang sama. Jadi muatan C1, C2 akan sama. Dan kita bisa mendapatkan total kapasitansinya atau kapasitor penggantinya. Nah, tapi ini rumusnya kalau kita bandingkan dengan video pembelajaran sebelumnya itu terbalik ya. Di mana untuk kapasitor ini kalau untuk seri justru pakai rumusnya seper C ekivalen. Ekivalen itu maksudnya adalah C pengganti. Itu sama dengan seper C1 tambah seper C2 tambah seper C3. Ya. Ini kalau dipasang seri. Kalau dipasang paralel ya, kita lihat seperti ini paralel, dia akan punya tegangan yang sama. Maka kalau kapasitor dipasang paralel, maka kapasitansi totalnya itu kita tinggal jumlahkan. C1, C2 tambah C3. Jadi dengan kapasitor dipasang paralel, maka C-nya akan membesar ya. Artinya kalau dipasang paralel, kapasitansi kapasitor akan bisa kita perbesar gitu. Nah, kapasitor itu kan menyimpan muatan listrik, sehingga dia juga akan menyimpan energi dalam bentuk energi potensial listrik. Di mana besar energi yang disimpan pada kapasitor adalah W ya, sama dengan setengah dikali Q kuadrat dibagi C, atau bisa juga kita hitung setengah Q kali V, atau setengah CV kuadrat ya, tergantung nanti mana yang diketahui. Di mana W itu ya adalah energi potensial kapasitor, ada juga yang pakai simbol EP ya. Kemudian juga C adalah kapasitansinya, satuannya farad. Kemudian Q adalah muatan yang disimpan, V adalah beda potensial atau tegangan yang ada pada kapasitor. Ini contoh ya, misalnya di sini ada dua kapasitor masing-masing 200 mikrofarad digabung secara paralel. Kalau kita lihat gambar ini C1 C2 ya. Itu dia paralel. Kemudian juga di seri dengan C3 yang nilainya 100 mikrofarad ya. Kemudian dikasih tegangan sumber VB yang besarnya di sini belum diketahui ya. Yang diketahui adalah dikatakan setelah kapasitor itu diisi ya, diisi itu artinya kapasitor diberikan muatan sampai dia penuh ya. Ternyata VC2 itu yang ini ya, tegangan C2 itu 10 volt ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa EC3 ya, energi kapasitor pada C3 dan tegangan baterainya ya. Di sini kita tuliskan yang diketahui C1 itu sama dengan C2 200 mikro, C3 100 mikro dan tegangan pada kapasitor 2 adalah 10 volt. Ya, di sini coba kita analisa ya. Kita menghitung
berapa energi pada kapasitor 3. Tapi kan kita tahu ya tadi ya, C1 sama C2 ini kan paralel, maka tegangannya sama ya. Dan juga C1 C2 karena paralel kita bisa jumlahkan ya. Jadi C1 tambah C2 berarti 200 tambah 200 yaitu 400 mikrofarad. Ya, sehingga ini yang C1 sama C2 ya, ini kita ganti dengan CP1 yaitu total kapasitansinya yaitu 400 mikro. Maka karena tegangannya sama ya, kita kan tadi tahu ya, tegangan dari VC2 10 volt, maka otomatis tegangan pada CP1 juga sama 10 volt ya. Maka kita bisa dapat muatan ya. Muatan itu kan C dikali V, di mana C-nya adalah C pengganti tadi ya, totalnya 400 mikro dikali tegangannya 10. Maka kita dapat muatannya 4 kali 10 pangkat min 3 kolom ya. Nah, CP1 dengan C3 ini kan seri. Karena seri, maka muatan di C3 sama dengan di CP1, yaitu nilai muatan di kapasitor 3 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 kolom. Itu sama dengan muatan pada kapasitor CP1 ya. Maka kita bisa hitung berapa tegangan di C3 ya. Dengan rumus V adalah QC3 dibagi C, masukin angka muatan pada C3 yaitu 4 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan C-nya, yaitu 10 pangkat min 4 dapat 40 volt. Ya, sehingga karena kita sudah tahu tegangan di C3, ya sudah kita tinggal masukkan rumus energinya, yaitu setengah C3 kali V3 kuadrat, yaitu setengah dikali 10 pangkat min 4 farad ya, dikali tegangan kapasitor 3 tadi kan 40 ya, dikuadratkan dapat 0,08 joule. Ini adalah energi yang tersimpan pada kapasitor 3. Sedangkan untuk menghitung baterai, nanti tegangan baterai sama dengan tegangan total pada kapasitor CP1 dan C3. Artinya, tegangan baterai ini kita menjumlahkan tegangan di CP1 dengan C3 ya. Maka tadi kan kita tahu ya, tegangan di CP1 yaitu 10 volt dan tegangan di C3 adalah 40 volt ya. Sehingga kalau kita jumlahkan dapat 50 volt. Jadi, baterai ini memiliki tegangan 50 volt. Nah, kemudian apa penerapan listrik statik ya dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, fenomena listrik statik itu kan adalah listrik yang diam, tapi dia memiliki gaya ya, karena antar dua muatan itu akan memiliki namanya gaya kolom. Nah, misalnya dipakai pada laser printer. Jadi, bagaimana itu tinta itu bisa nempel kepada kertas, yaitu karena adanya muatan statik pada masing-masing kertas dan tinta itu yang akan membuat tinta itu menempel pada kertas ya. Jadi, contohnya misalnya dipakai pada fenomena printer laser gitu ya, seperti itu. Ya, berikut adalah referensi yang dipakai pada video kali ini. Demikian video pembelajaran untuk kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Kita akan bertemu kembali pada video selanjutnya.